Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, puluhan warga Lombok Timur bagian selatan menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Lombok Timur menuntut pemerintah serius menangani sejumlah program sosial bagi warga Lotim. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat bersama Satuan Polisi Pamong Praja menggelar razia ke sejumlah tempat hiburan malam di kawasan wisata Senggigi dan sekitarnya. Menjelang perhelatan pemilu Kepala Daerah Serentak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Utara menggelar rapid test kepada seluruh anggota di 5 kecamatan. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan warga Lombok Timur bagian selatan menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Lombok Timur menuntut pemerintah serius menangani sejumlah program sosial bagi warga Lotim. Warga juga menuntut Pemda mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Sosial yang diklaim tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Unjuk rasa puluhan masyarakat Lombok Timur bagian selatan yang tergabung dalam gerakan sosial masyarakat miskin digelar Rabu pagi dengan mendatangi kantor Bupati setempat. Kehadiran warga untuk menyampaikan aspirasi menuntut Bupati mengevaluasi sejumlah program kerja dinas sosial yang diklaim tidak dilakukan secara profesional oleh Kepala Dinas yang menjabat saat ini. Warga juga meminta pihak terkait untuk mengusut dugaan keterlibatan oknum kadis dalam penentuan harga barang dalam program bantuan pangan non-tunai untuk masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Timur. Selain mendesak Pemda menghilangkan monopoli perusahaan tertentu dalam pengadaan barang, warga juga meminta Pemda melibatkan pelaku usaha kecil menengah yang diatur dalam Peraturan Mensos Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 huruf E. Mencopot Kepala Dinas Sosial dari jabatannya karena tidak getis mengurus beberapa program sosial dan terindikasi ikut bermain dengan penentuan harga sampai pada melakukan salah satu kecamatan untuk penyediaan barang khususnya di BPNT. Terkait tuntutan warga, pihak Pemda menyatakan akan menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan pemanggilan oknum kadis untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Karena kehadiran saudara-saudara bagian dari cara mengevaluasi atau memperbaiki tentu hal-hal yang mungkin dalam konteks pelayanan kami kepada masyarakat, khususnya kepada rekan-rekan yang datang hari ini, ada yang masih kurang. Tentu kewajiban kami untuk menyempurnakannya. Selain menyuarakan agar dinas sosial bekerja secara profesional, warga juga mendesak pihak berwajib mengusut adanya dugaan terjadinya pungutan liar oleh oknum tertentu dalam program pengadaan barang dan dikeluhkan oleh para UKM setempat. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Memasuki musim kemarau, puluhan masyarakat petani menggelar aksi ke kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat menuntut pemerintah daerah serius menangani dampak kekeringan yang terjadi di Pulau Lombok dan Sumbawa. Warga mendesak Pemda melakukan tindakan nyata membantu para petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah. Unjuk rasa masyarakat petani yang tergabung dalam Aliansi Indonesia Raya digelar Rabu pagi dengan mendatangi kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, menuntut pemerintah daerah serius menangani dampak masuknya musim kemarau di sejumlah wilayah di NTB. Berbeda dari biasanya, kehadiran massa aksi kali ini dilakukan dengan aksi diam dengan berbekal spanduk dan poster berisi tuntutan dan tidak berorasi menggunakan pengeras suara seperti demo kebanyakan. Dalam tuntutannya, massa petani mendesak pemerintah daerah tidak hanya sibuk mengurus wabah COVID, namun tetap harus memperhatikan nasib petani memasuki musim kemarau tahun ini. Selain meminta perhatian pemerintah, massa petani juga meminta Pemda melakukan tindakan nyata mengatasi dampak kekeringan di Pulau Lombok dan Sumbawa yang dikhawatirkan akan berdampak serius hasil pertanian dan menyebabkan ancaman kekurangan pangan. Pemerintah Provinsi NTB harus segera menyiapkan langkah konkret jangka pendek ini untuk membantu petani supaya tidak terjadi gagal panen dari Pulau KSB Sumbawa sampai ke Lombok. Yang kedua, langkah ke depan itu untuk jangka panjang kami meminta kepada Pemprov NTB untuk segera membangun cek dam, embung, dan lain sebagainya. Terkait tuntutan para pengunjuk rasa, pemerintah daerah berjanji untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan langkah konkret mengatasi dampak kekeringan yang terjadi dan dikeluhkan petani. Poin tuntutannya Pak Hamdan Wadi ini nanti saya tentunya akan mengundang OPD terkait ini ya.
Itu ada dinas pertanian tentunya, kemudian ada dinas ESDM tentunya ya, sumber daya air ya, yang seperti itu. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Menyikapi masih tingginya kasus COVID, pemerintah Kota Mataram akan kembali mengaktifkan posko kesehatan di pintu masuk kota sebagai langkah membatasi aktivitas masyarakat. Langkah tersebut digelar sebagai upaya optimal pemerintah Kota Mataram dalam mencegah resiko penyebaran COVID-19 yang saat ini masih terjadi. Langkah optimal mencegah resiko penularan COVID-19 di sejumlah wilayah terus dimaksimalkan pemerintah daerah. Di Kota Mataram, pemerintah kota akan kembali mengaktifkan posko kesehatan di 4 wilayah pintu masuk Kota Mataram sebagai langkah antisipasi pencegahan penyebaran COVID. Posko tersebut nantinya akan dijaga oleh tim kesehatan gugus tugas COVID yang akan melakukan pengecekan kesehatan terhadap aktivitas seluruh warga yang keluar masuk Kota Mataram. Selain sebagai langkah mencegah COVID, langkah pengaktifan kembali checkpoint kesehatan sebagai upaya membatasi ruang gerak masyarakat di tengah pandemi saat ini. Untuk kita lakukan kembali penjagaan, pengawasan di titik tertentu pintu masuk itu nanti akan ditempatkan petugas-petugas tidak hanya di sub, bahkan juga itu dari TNI Polri dan gerbang-gerbang mana saja yang akan kita melakukan pengawasan. Berdasarkan data terakhir tim gugus tugas COVID-19, saat ini Kota Mataram menjadi wilayah tertinggi warga terpapar COVID dengan total jumlah mencapai 792 kasus positif COVID dengan 408 orang terkonfirmasi sembuh, 271 dalam perawatan, dan 50 orang meninggal dunia. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Menjelang perhelatan pemilu Kepala Daerah serentak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Utara menggelar rapid test kepada seluruh anggota di 5 kecamatan. Langkah tersebut untuk memastikan kondisi kesehatan para penyelenggara pemilu sebelum dilakukannya tahapan pemilu kada yang akan dilaksanakan bulan Desember mendatang. Tahapan persiapan pemilu kada serentak terus dilakukan para penyelenggara pemilu di daerah. Di Kabupaten Lombok Utara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten menggelar rapid test kepada ratusan anggota panitia Bawaslu yang akan ditugaskan untuk mengawal kontestasi pilkada. Selain melakukan pengecekan kesehatan untuk memastikan mereka bebas COVID, para anggota Bawaslu juga memberikan arahan tentang penerapan protokol kesehatan saat terjun ke lapangan menjalankan tugas nantinya. Rapid test tersebut digelar berdasarkan surat edaran KPU Pusat yang mengharuskan seluruh penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu untuk melakukan pengecekan kesehatan sebelum melaksanakan tahapan pengawasan pemilu di daerah. Pelaksanaan pengecekan kesehatan dilakukan serentak di 5 kecamatan menjelang pelaksanaan tahapan pencocokan data pemilih yang akan dilakukan mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Nah, Bawaslu ini adalah rapid test pertama bagi yang kabupaten yang tidak ada calon perseorangan. Jadi maksudnya adalah untuk menerjunkan langsung pengawasan nanti pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang akan mulai dilakukan pada tanggal 15 Juli ini sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. Selain sebagai langkah pencegahan resiko COVID bagi penyelenggara pemilu, langkah mewajibkan rapid test juga untuk memastikan pelaksanaan tahapan pemilu kada berjalan lancar dan sesuai dengan agenda. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sunhaji, Tim Liputan melaporkan. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat bersama Satuan Polisi Pamong Praja menggelar razia ke sejumlah tempat hiburan malam di kawasan wisata Senggigi dan sekitarnya. Razia tersebut untuk memantau penerapan protokol kesehatan sekaligus mengantisipasi peredaran narkoba di tengah pandemi. Langkah pengawasan penerapan protokol kesehatan sekaligus mengantisipasi gangguan Kamtibmas terus dilakukan instansi di daerah. Di Kabupaten Lombok Barat, tim Satres Narkoba bersama aparat Satpol PP Kabupaten Lombok Barat menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di kawasan wisata Senggigi. Razia dilakukan dengan menyasar wilayah hiburan, penginapan, dan juga restoran yang biasanya menjadi titik keramaian di kawasan wisata. Selain memantau penerapan protokol kesehatan, razia juga digelar untuk mengantisipasi peredaran narkoba memanfaatkan masa pandemi.
Dalam razia tersebut, petugas juga mengingatkan pengelola tempat hiburan dan pengunjung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lain. Jadi kami dari Sat Narkoba Polres Lombok Barat menghimbau kepada masyarakat khususnya pada tempat-tempat hiburan malam agar tetap mempedomani protokol kesehatan. Langkah pengawasan lokasi keramaian menjadi atensi serius pemerintah daerah mengingat kasus COVID di Kabupaten Lombok Barat merupakan kedua tertinggi di Nusa Tenggara Barat yang sampai saat ini mencapai angka 370 orang. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat memusnahkan ratusan gram narkotika jenis sabu yang merupakan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkoba lintas provinsi. Langkah pemusnahan dilakukan sebagai langkah penegakan hukum dan melaksanakan perintah undang-undang karena telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 100 gram kembali dilakukan Badan Narkotika Nasional BNN NTB Rabu pagi. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara di blender dengan dicampur pelumas dengan disaksikan 2 orang tersangka dan juga perwakilan aparat penegak hukum dan instansi pemerintah. Sabu seberat 100 gram tersebut merupakan hasil pengungkapan petugas dari 2 orang pelaku pengedar narkoba berinisial AG 36 tahun dan AN 34 tahun warga Mataram yang memasok narkoba menggunakan jasa pengiriman barang antar provinsi. Langkah pemusnahan sendiri dilakukan petugas sebagai langkah penegakan hukum mematuhi perintah undang-undang karena telah memiliki kekuatan hukum tetap. Di mana mereka melakukan dengan menggunakan pengiriman ekspedisi. Ya, di mana barang ini berasal dari Batam. Itu tahun 2019 dilakukan penangkapan ada sejumlah 27 kasus dengan BB hampir 13 kg sabu-sabu. Selain terus mengawasi lalu lintas peredaran narkoba di NTB, pihak BNN juga saat ini terus mengantisipasi risiko penyelundupan barang haram narkoba melalui jalur pintu masuk NTB dengan bersinergi dengan aparat kepolisian dan juga pihak terkait. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan target pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2020 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur mengalami penurunan mencapai 65%. Dari jumlah total 65.000 sertifikat yang dijatahkan, BPN hanya akan merealisasikan PTSL sebanyak 30.000 sertifikat saja pada tahun ini. Tidak hanya berdampak pada layanan pendidikan dan kesehatan, dampak wabah COVID-19 juga menyebabkan target pelaksanaan program sertifikasi tanah tidak bisa dilaksanakan maksimal. Di Kabupaten Lombok Timur, Badan Pertanahan Nasional mengkonfirmasi pengurangan realisasi penerbitan sertifikat bidang tanah dan bangunan di tahun 2020 mencapai 65% dari target semula. Dari total jatah 65.000 sertifikat yang ditargetkan, BPN Lotin untuk tahun ini hanya bisa menerbitkan sebanyak 30.000 sertifikat yang akan diperuntukkan bagi 18 desa dari total seharusnya berjumlah 34 desa di Lombok Timur. Langkah pengurangan target realisasi sertifikasi tanah dan bangunan tersebut murni dikarenakan faktor wabah COVID yang menyebabkan petugas tidak bisa bekerja maksimal untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan. Karena situasi COVID ini kemudian dipotong 65%, ya kurang hampir 65%. Sehingga dari 65.000 itu kita hanya dapat total ya 30.000. Proses penyelesaian 30.000 sertifikat sendiri akan dilaksanakan secara bertahap dengan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2020 dan proses serah terima sertifikat tersebut akan dilakukan langsung secara virtual oleh BPN Pusat. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Jadwal pelaksanaan tes seleksi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Lombok Tengah saat ini belum bisa dipastikan karena masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah sendiri menyatakan siap melaksanakan proses seleksi dengan mengacu pada skema penerapan protokol kesehatan COVID-19.
Kepastian tahapan seleksi lanjutan tes CPNS di sejumlah daerah masih belum bisa dilakukan karena terkendala COVID-19. Di Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah daerah belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan tes lanjutan meliputi tes kompetisi bidang karena masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Berdasarkan jadwal semula, tes lanjutan kompetisi bidang harusnya bisa dilakukan pada bulan Maret, namun tertunda karena dampak pandemi COVID yang melanda seluruh daerah. Meski demikian, pemerintah daerah menyatakan siap untuk melaksanakan proses seleksi lanjutan dengan mengacu pada protokol kesehatan COVID yang dianjurkan pemerintah. SKB belum ada kepastian, walaupun kemarin Kepala BKN sudah menyebut perkiraan akan dilakukan antara bulan Agustus sampai dengan Oktober. Jadi mana ini mau dipakai? Kita menunggu sih. Berdasarkan data terakhir, dari total jumlah 15.336 orang peserta yang mengikuti tes awal, sebanyak 1.200 diantaranya dinyatakan lolos seleksi dan berhak mengikuti tes lanjutan yang akan bersaing memperebutkan sebanyak 479 formasi yang tersedia. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan skema sistem pembelajaran di masa tatanan normal baru dengan penerapan protokol COVID sesuai anjuran pemerintah pusat. Langkah persiapan tersebut dilakukan sesuai surat keputusan bersama 4 kementerian dan realisasinya menunggu persetujuan tim gugus tugas di daerah. Langkah persiapan pembukaan sekolah tatap muka memasuki tatanan normal baru mulai dilakukan pemerintah daerah. Di Kabupaten Lombok Utara, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terus menyiapkan skema sistem belajar tatap muka memasuki tatanan kehidupan normal baru. Selain memastikan kesiapan sarana dan prasarana sekolah dalam menyiapkan protokol kesehatan, Pemda juga memastikan regulasi pemberlakuan jadwal belajar para siswa yang harus sesuai dengan skema belajar di tengah pandemi. Sembari menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk membuka pola belajar tatap muka di sekolah, untuk sementara ini Pemda masih mewajibkan seluruh lembaga pendidikan mulai sekolah hingga madrasah untuk menerapkan pola belajar jarak jauh atau daring. Kalau berdasarkan kebijakan Pak Menteri ini, pertama daerah itu harus daerah hijau, ya. Daerah hijau, kemudian yang kedua Pemdanya memberikan izin, kemudian Dinas Pendidikan dan Kemenak. Jadi ada checklistnya apa-apa yang harus disiapkan oleh sekolah, seperti ya tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan lain-lain. Langkah penetapan keputusan penerapan sistem belajar tatap muka di sekolah di Kabupaten Lombok Utara saat ini tinggal menunggu keputusan pemerintah daerah dan tim gugus tugas COVID sebagai syarat mutlak pelaksanaan belajar tatap muka bisa dilakukan. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sunhaji, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka mencegah risiko penularan COVID, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Labu Api Lombok Barat melaksanakan seluruh proses pengenalan lingkungan sekolah dengan berjemur di lapangan. Selain sebagai ajakan menjaga kesehatan tubuh, langkah tersebut juga ditempuh untuk menerapkan protokol kesehatan COVID di lingkungan sekolah sesuai tatanan normal baru. Langkah pengenalan kebiasaan positif memasuki tatanan normal baru terus dilakukan pihak sekolah kepada para siswa di daerah. Seperti yang dilakukan SMAN 2 Labu Api Lombok Barat misalnya, yang mengumpulkan seluruh siswa baru di luar ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan duduk berjarak satu sama lain. Selain menerapkan protokol kesehatan, para guru juga mengajak para siswa berjemur menikmati matahari pagi sebagai upaya mengenalkan cara meningkatkan imunitas di tengah pandemi saat ini. Selain bertujuan menerapkan kebiasaan baru bagi para siswa, upaya tersebut sengaja dilakukan pihak sekolah di sela pengenalan lingkungan sekolah agar menjadi edukasi mengurangi risiko penyebaran COVID di lingkungan sekolah nantinya. Siswa baru ini untuk persiapan MPLS-nya, jadi kita berikan edukasi kepada anak-anak ini untuk bisa selalu menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak. Minimal 3 itu yang kita
lakukan, memberikan edukasi. Sesuai keputusan bersama pemerintah daerah bersama tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten, seluruh proses pembelajaran tatap muka memasuki tahun ajaran baru 2020 di Kabupaten Lombok Barat masih belum bisa dilaksanakan. Karena angka penyebaran COVID di Lobar masih terpantau tinggi hingga saat ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan.